Di balik impian jadi pahlawan kesehatan, tersimpan cerita penuh tekanan. Perundungan dan pelecehan terungkap jelas. Kisah tragis ini semakin terasa ganas. Kisah tragis Dr. Aulia seakan belum cukup miris. Pernyataan Menteri Kesehatan menambah luka yang sudah menganga. Bukan hanya perundungan yang dituding membebani Dr. Aulia, tapi juga pemalakan oleh senior. Pernyataan ini menampar keras dunia pendidikan kedokteran Indonesia yang selama ini dijunjung tinggi sebagai tempat melahirkan pahlawan kesehatan. Tidak hanya praktik perundungan yang harus segera dihentikan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh, gitu kan perundungan ini selalu juga supaya tangguh. Yang TNI, polisi juga kurang tangguh apanya, gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal. Dalam kasus kematian Dr. Aulia, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan. Fantastis, dugaan pemerasan yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap Aulia mencapai puluhan juta rupiah. Pemerasan tersebut berupa permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah. Permintaan ini berlangsung sejak Aulia masih berada di jenjang semester 1 pendidikan atau sekitar bulan Juli hingga November 2022. Kemenkes juga mencatat Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari rekan seangkatannya. Ia juga ditugaskan untuk menyalurkan uang itu untuk keperluan non-akademik, seperti membiayai penulis lepas untuk naskah akademik senior, menggaji petugas kebersihan, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Pernyataan Kemenkes terkuak di muka, perundungan dan pelecehan pun jadi luka. Namun demikian, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia Muhammad Nasir membantah hal tersebut. Ia menyebut kebohongan publik tengah beredar dan menciptakan ketegangan yang semakin lebar. Saya ingin mengklarifikasi ya mengenai banyaknya pernyataan Pak Menkes yang dikutip yang dikatakan bahwa pelecehan seksual itu dihubungkan dengan kasus yang terjadi dengan almarhumah ya. Jadi kami ingin menyampaikan dan sekaligus mengklarifikasi dan membenarkan berita yang dikutip itu bahwa itu pernyataan yang Pak Menteri Kesehatan bahwa perundungan itu sebenarnya sudah banyak terjadi. Mulai dari perundungan terkait dengan adanya permintaan biaya sampai dengan tadi yang terkait pelecehan seksual. Jadi kasus perundungan pelecehan seksual ini tidak terkait dengan kasus dari almarhumah ini ya. Baik. Jadi kami tegaskan karena kemudian ada diksi-diksi yang mengatakan bahwa kasus perundungan yang dialami almarhumah ini juga pelecehan seksual. Jadi perundungan itu banyak sekali laporan yang masuk dan juga termasuk perundungan itu bukan hanya dari sisi
fisik, verbal, tapi sampai dengan pelecehan seksual. Nah, mungkin terkait hal yang ditanyakan terkait kasus ini ya, kita sudah 20 hari melakukan investigasi dan sudah ada informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu dari keluarga, termasuk pengeluaran yang per bulan 20 sampai 40 juta ya, yang dikatakan digunakan untuk memberi atau membelikan makanan, kemudian mencuci sepatu olahraga ataupun kegiatan pisah sambut dan sebagainya. Juga ada uang bensin, uang fotokopi, dan juga penyelesaian tugas jurnal dan sebagainya. Jadi kita melihat ada pengumpulan iuran yang kemudian dikelola oleh Bendahara Angkatan yang jumlahnya menurut saya cukup besar ya, 20 sampai 40 juta per bulan, selama ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, di mana ini bukan merupakan iuran ataupun juga biaya resmi untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Jadi ini tentunya hal-hal seperti ini juga sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian ya, yang kita berharap nanti pihak kepolisian bisa mengkaji lebih lanjut. Baik, Bu Nadia, saya akan ke Pak Nasir. Pak Nasir, menyambung dari apa yang Bu Nadia sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan pemerasan. Apakah menurut Anda ini sesuatu pelanggaran hukum yang serius berkaitan dengan dugaan pemerasan pada program pendidikan dokter spesialis? Iya. Terima kasih, Mas. Pertanyaannya saya kira baik sekali dan ini kesempatan untuk kita meluruskan beberapa hal. Saya mengamati, saya mencermati sebagai orang, sebagai akademisi, saya melihat banyak sekali pernyataan, baik pernyataan Menteri Kesehatan maupun pernyataan pejabat lain, Kementerian Kesehatan itu yang sebetulnya membohongi publik. Saya ulangi, membohongi publik. Contoh terakhir apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia Bu Cantik ini, bahwa ada catatan pengeluaran 20-40 juta. Bapak, itu belum terklarifikasi apakah itu bulanan, apa semester, apa tahunan. Tapi saya ingin katakan, kalau ada informasi-informasi seperti itu, menurut pasal 184 KUHP, itu petunjuk. Tidak bisa itu disampaikan ke publik, seolah-olah ada 20-40 juta seperti yang disampaikan oleh juru bicara yang lain pada hari Minggu lalu, Dr. Syahrir. Bahwa ada 40 juta dipalak. Ini institusi negara. Tanpa data yang akurat, membohongi publik. Ini membohongi publik. Menteri Kesehatannya juga berulang kali melakukan pembohongan-pembohongan publik. Saya punya data, dan data ini saya bawa ke Barreskrim sebagai seorang pejabat negara. Itu tidak boleh bicara yang tidak didukung oleh data. Banyak sekali. Saya menghimpun banyak sekali fakta dan data yang belum terfiltrasi dengan baik, tapi sudah disampaikan sebagai sebuah seolah-olah fakta hukum. Ini perlu diluruskan, Pak. Di negara ini banyak sekali pejabat yang berbohong, membohongi publik. Termasuk baru saja disampaikan, jumlah uang yang dikumpulkan itu benar 40 juta dalam catatan yang ditemukan atau dalam informasi yang ada. Dalam kaitan beliau itu bendahara angkatan. Bendahara angkatan itu mengumpulkan 11 orang, 10 orang selain almarhumah, kali 3 juta, itu sudah 30 juta. Baik. Mungkin sampai 40 juta. 40 juta itu dikelola oleh almarhumah. Bukan uang almarhumah, diputar balik itu. Bagaimana sebuah kementerian negara? Saya 35,5 tahun mengabdi di kementerian ini. Saya tahu persis. Tapi kali ini semua berbohong. Semua menipu untuk sebuah kepentingan yang tidak jelas. Entah kepentingan politik, mau jadi menteri lagi atau mau apa begitu. Sebagai akademisi kita menolak cara-cara yang keji seperti ini. Ya, tentunya apa yang kita sampaikan ke publik ini ada dasarnya ya. Jadi kita tidak akan berbuat sesuatu yang tentunya tidak ada dasarnya, dan ini juga sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, mengapa kemudian kita membuka ini dan kita juga berikan kepada kepolisian agar memang artinya supaya ada penilaian yang lebih
netral ya, atau yang lebih bisa kemudian bisa diterima semua pihak ya. Karena memang kalau kita bicara perundungan, Mas, memang perundungan itu bukanlah hal satu yang mudah ya untuk dibuka, karena ada ketakutan dari pelapor. Kemudian juga kita tahu bahwa pelapor itu juga masih tergantung ya, nanti dia akan sekolah, masih akan ada gurunya, masih akan ada seniornya, seperti itu ya. Jadi kita juga pada saat investigasi, kita juga mendapatkan suatu kondisi di mana hari ini yang kita wawancara mengatakan A, kemudian 2 hari kemudian meralat. Dan itu kita tidak bisa lakukan karena kami Kementerian Kesehatan ini hanya fungsinya menginvestigasi dan kemudian berujung memberikan sanksi ya, sama seperti seorang ASN kalau dia melakukan kesalahan, kita lakukan pemanggilan, kita cari data dan fakta dan kemudian kita lakukan penilaian apakah kalau itu memang salah ada sanksinya. Dan ini menurut saya merupakan juga suatu hal yang harus kita sampaikan kepada publik. Tapi tentunya menyampaikan ini kepada publik dengan dasar yang sudah kita temukan. Baik, artinya usaha-usaha investigasi berkolaborasi dengan pihak berwenang ini sudah dilakukan begitu. Apakah tadi adanya perbedaan pernyataan dari saksi A dan juga B ini menjadi salah satu kendala Bu dalam melakukan investigasi tersebut? Ya, ini merupakan suatu tantangan ya, apalagi kemudian ada yang menarik pernyataannya. Dan ini kita temukan. Dan kita akan tetap melindungi ya informan-informan kita ini, Mas. Karena ini kita tahu ya bahwa yang namanya perundungan ini memang suatu yang sulit untuk kita lakukan. Tapi pada prinsipnya tadi kami tegaskan bahwa yang kita tidak inginkan, kita ini kan menerima laporan perundungan ini 540 laporan yang masuk ke kanal pengaduan kita, di mana 55%-nya itu 230-an itu dilaporkan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi ini seolah-olah kan institusi Kementerian Kesehatan tetap mempertahankan atau melanggengkan proses perundungan ini. Nah, ini yang kita tidak mau karena sebenarnya pendidikan itu kan sebagian besar betul dilakukan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Tapi kita punya komitmen yang kuat, jangan sampai ada perundungan yang prakteknya itu dilakukan di instansi Kementerian Kesehatan. Makanya ini menjadi hak kita untuk kita memastikan bahwa perundungan itu harus dicegah dan tidak terjadi di instansi vertikal Kementerian Kesehatan. Kalau perundungan itu, bullying itu Pak, itu musuh kita bersama. Itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena itu mental yang tidak kohesif, melawan persaudaraan, kekerasan-kekerasan yang terselubung itu memang tidak baik. Harus dihancurkan, harus dilawan. Itu setuju. Tapi menghancurkan perundungan ini kemudian menggunakan cara-cara kebohongan-kebohongan itu tidak baik juga. Itu bukan moral pejabat negara. Saya kasih contoh Pak, ini sukar untuk kita. Salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan itu mengirim surat Pak, mengirim surat ke Direktur Rumah Sakit. Suratnya terbuka secara umum, wartawan Bapak juga megang surat itu. Di situ menyebut bunuh diri. Surat tertanggal 14 Agustus itu, nomornya D33744 itu menyebut bunuh diri. Padahal bunuh diri itu adalah sebuah kematian tidak wajar, Bu. Kematian tidak wajar itu subjek sidik lidik dari aparat kepolisian, bukan oleh seorang dirjen yang hanya menerima laporan lewat telepon terus kemudian mengirim surat. Beliau menerima laporan tanggal 12. Beliau menulis surat tanggal 14. Tidak ada pemeriksaan yang akurat dan sebagainya. Bagaimana caranya ini? Negara ini diatur dengan premanisme yang bersembunyi dalam jubah birokrasi. Kita punya kewajiban. Saya ini mantan pegawai Kementerian Kesehatan. Saya punya kewajiban moral meluruskan orang-orang yang suka menjilat seperti ini. Ini kan pejabat penjilat. Tidak punya data yang cukup, kemudian memberikan persepsi-persepsi yang buruk terhadap publik. Soal perundungan tadi Bu, saya setuju 1000%. Harus kita lawan, tetapi melawan dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik. Dan Undip itu termasuk satu dari 3 fakultas kedokteran di Indonesia yang melakukan penjagalan, bahkan mengeluarkan udah 2 apa 3 residen yang dikeluarkan yang ditemukan perundungan.
Saya lihat ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan birokrasi dengan emosional. Ngapain mencari tikus lumbung harus dibakar? Lagi pula tidak ada kapasitas. Prodi itu izin dari Kementerian Dikbud, bukan Kementerian Kesehatan. Kok ada orang yang bukan kapasitasnya mau menghentikan prodi? Yang harus dihentikan itu adalah proses belajar mengajar di rumah sakit itu. Bahasanya harus seperti itu. Ya begini-begini kita juga ngerti itu bahasa birokrasi. Ini kesombongan. Ini kocongkakan birokratif. Sebetulnya sudah Pak, regulasi yang ada itu sudah ada peraturan menteri. Kedua menteri sudah mengeluarkan aturan. Peraturan Menteri Kesehatan itu, Ibu Bapak sekalian, hanya berlaku mengikat aparat atau institusi yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan itu akan mengikat seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan. Ini jalan sudah bagus, implementasi di lapangan sudah bagus. Tinggal ini sekarang dimonitor dan diawasi, dievaluasi ada kurangnya di mana. Baik. Jangan dijadikan isu ini menjadi isu untuk seolah-olah seluruh dunia kedokteran itu buruk. Apalagi dikait-kaitkan tadi dengan ada perkosaan, ada pemalakan. Ini malak, ini kan tipu-tipu, ini informasi tidak valid. Ya, sesuai dengan komitmen kita ya, bahwa kita tidak ingin ada perundungan yang terjadi di rumah sakit vertikal. Tentunya kita akan terus melakukan upaya-upaya, karena ini memang tidak mudah ya, terutama bagaimana memberikan keyakinan kepada para pelapor bahwa laporan yang disampaikan itu ditindaklanjuti dan kemudian mendapatkan sanksi yang pas. Karena kadang-kadang akhirnya pelapor ini kemudian malah sering jadi mengundurkan diri dari sekolahnya, sementara yang melakukan perundungan tetap sekolah gitu itu. Ini kita tidak inginkan. Dan yang kedua tentunya identitas serta kepercayaan, dan tadi untuk speak up ya, saya rasa kita tetap sepakat dengan Dr. Nasser bagaimana untuk kemudian perundungan ini tidak terjadi di dunia pendidikan kedokteran, sehingga tentunya nanti kita akan menghasilkan dokter-dokter yang tentunya berhati mulia ya, bukan dari hasil sebuah perundungan. Baik. Ketegangan memuncak buntut kematian tragis Dr. Aulia Risma. Kementerian Kesehatan mengambil langkah drastis. Izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Namun keputusan itu memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak yang menganggap tindakan itu terlalu terburu-buru dan tidak adil. Apakah langkah ini akan membawa keadilan atau justru memicu kontroversi yang lebih dalam? Inside Story akan segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Meninggalnya almarhum dengan kasus perundungan. Namun ini sangat berkaitan. Nah, kaitan ini harus kita perlu buktikan. Kalau kasus meninggalnya almarhum itu tentunya kita telah melakukan tindakan kepolisian, penyelidikan, dan tentunya kita saat ini sedang menunggu hasil informasi atau keterangan dari tim ahli otopsi psikologi.